warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dengan NIM 9214190082, kelas D Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan memaparkan jawaban dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Perpajakan yang diampu oleh Ibu Mulyanti Mahmud SPD MSA. Langsung saja pada soal nomor 1. Merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Langsung saja saya jawab, koreksi positif. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Dan yang terakhir, penyesuaian fiskal positif. Beban yang tidak diakui oleh pajak pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh atau contoh dari koreksi positif. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun, iuran yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi biaya siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harta yang diibahkan, bantuan, sumbangan dan warisan, biaya PPh, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, dan yang terakhir, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya, koreksi negatif. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat nominal pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang terakhir, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh atau contoh dari koreksi negatif. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi biaya. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan keuangan. Yang selanjutnya, penghasilan dari modal yang ditanamkan
pendidikan dan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang pertama, peredaran bruto atau omset penjualan. Sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, hadiah berupa lotre atau undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan. Dan yang terakhir, pendapatan tertentu lainnya. Soal nomor 2. Akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Jawaban saya, beda waktu. Perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan XAK. Beda waktu terbagi atas dua, ada waktu positif dan ada waktu negatif. Apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau penghasilan, untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi, maka itu disebut waktu positif. Sedangkan waktu negatif apabila ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial, atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan perpajakan. Sedangkan beda tetap ialah perbedaan yang terjadi karena aturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Beda tetap terbagi menjadi dua, yaitu permanen positif dan permanen negatif. Apabila ada akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, maka disebut dengan permanen positif. Sedangkan permanen negatif yaitu adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Nah, di slide ini ada penjelasan lebih rincinya. Beda waktu atau sementara. Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal. Dengan akuntansi, hal-hal yang menyebabkan beda waktu. Perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal yang pertama aktual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, dan kompensasi kerugian. Beda tetap atau permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban biaya menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi atau laba sebelum pajak yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal. Hal-hal yang menyebabkan beda permanen. Yang pertama, penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta pengeluaran yang sifat pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi 19 kewajaran. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang selanjutnya, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan dan bukan objek pajak, dan penghasilan yang telah dikenakan PPH bersifat final. Selanjutnya, penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, dan yang terakhir sanksi perpajakan. Di sini ada contoh dari beda tetap dan beda waktu. Contoh dari beda tetap. Yang pertama, beban yang diakui secara akuntansi namun tidak diakui secara fiskal. Misalnya biaya entertainment yang tidak didukung oleh bukti-bukti biaya untuk kepentingan pribadi atau pemilik dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan yang diakui sebagai pendapatan secara akuntansi namun bukan merupakan objek pajak dalam PPH, misalnya dividen yang diterima, sumbangan, dan lain-lain. Sementara contoh dari beda waktu berupa perbedaan pengakuan saat diakuinya beban penyusutan atau amortisasi. Sekarang kita masuk pada soal ketiga. Apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Jawabannya, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasarkan SAK etap. Sedangkan upaya yang harus saya lakukan adalah melakukan koreksi laba akuntansi menjadi laba pajak agar nantinya tidak memengaruhi ketidakbenaran atau kurang tepatnya perhitungan besarnya pajak berhutang. Nah, ini adalah soal terakhir atau soal yang keempat. PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT Berkah merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial bisa dilihat sendiri pada slide ini. Di sini ada pembelian, penjualan, beban, dan lain sebagainya. Jawaban dari adalah kita harus membuat rekonsiliasi seperti ini. Di sini ada kolom keterangan, kolom menurut akuntansi, koreksi fiskal, positif dan negatif, menurut fiskal, dan keterangan lagi. Penjualan sebesar 1.250.000 pada akuntansi dan fiskal. HPP kosong, persediaan awal 200.000 menurut akuntansi dan fiskal. Pembelian 1 juta menurut akuntansi dan fiskal, persediaan akhir 720.000 menurut akuntansi, sedangkan menurut fiskal 700.000 karena dia berkurang pada koreksi negatif sebesar 20.000 pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Penghasilan bruto usaha sebesar 770.000 menurut akuntansi, sedangkan menurut fiskal sebesar 750.000. Di sini ada beban usaha dan beban operasional. Bisa dilihat sendiri ada gaji, tunjangan transportasi karyawan, beban makan, dan lain sebagainya. Total beban usaha sebesar 275.000 menurut akuntansi, menurut fiskal sebesar 212.000. Sedangkan penghasilan neto dari usaha menurut akuntansi sebesar 495.000, sedangkan menurut fiskal sebesar 538.000. Di sini ada penghasilan dari luar usaha seperti sewa kendaraan box sebesar 9.800 menurut akuntansi dan menurut fiskal 10.000. Karena dia dikoreksi positif 200. Jadi 9.800 tambah 200 rupiah dapatlah hasilnya 10.000
diisi pada kolom menurut akuntansi fiskal. Keterangannya pasal 23 Undang-Undang PPH. Selanjutnya, keuntungan selisih kurs 5.000 menurut akuntansi dan fiskal. Penerimaan pengambilan PBB yang telah dibebankan menurut akuntansi dan fiskal sebesar 5.000. Jasa Girobang Semesta 2.000 menurut akuntansi, sedangkan menurut fiskal 0 karena dia terdapat koreksi negatif sebesar 2.000 pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Penghasilan bunga deposito 1.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal itu 0 karena dia dapat koreksi negatif sebesar Rp1.000 pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Laba penghasilan dari luar usaha menurut akuntansi sebesar 22.800 sedangkan menurut fiskal sebesar 20.000. Beban dari luar usaha ada laba bersih usaha dalam negeri sebesar 517.000 menurut akuntansi dan 558.000 menurut fiskal. Penghasilan dari Malaysia sebesar 200.000 menurut akuntansi dan 200.000 juga menurut fiskal. Ini dan yang paling terakhir adalah penghasilan kena pajak menurut akuntansi sebesar Rp717.800 sementara menurut akuntansi fiskal sebesar Rp758.000. Jadi bisa dilihat bahwa penghasilan kena pajak PT Berkah adalah sebesar Rp758.000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.